Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Dan saat ini kita akan membahas tentang tema kita di hari ini, yaitu pelayanan milenial dan pelayanan. Dan tentunya kita sudah mengundang seorang yang tentunya adalah sosok muda yang aktif dalam pelayanan organisasi pemuda Kristen lah kira-kira. Dan tentunya kalau misalkan kita lihat dari nama kemudian perawakannya mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu Gravens Lumoendong. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Sangat baik, luar biasa. Luar biasa. Iya, Kak, iya, iya. ini pertama kali podcast di Tribun. Ini pertama kali. Jadi pertama kali duduk sini kita inget kita pernah lihat, wah Pak Ganjar pernah duduk sini. Jadi Iya, kalau betul. kita cium-cium masih ada DP bau sadiki. Jadi Iya, Bapak Ganjar. sangat terhormat lah bisa di Tribun Podcast ini. Waduh, baik sekali. Terima kasih Kak. Nah, ini di Manado sudah berapa lama Kak? Kita di Manado kita sering bolak-balik ya dari Jakarta Manado. Kita dari hari sudah 3 hari di sini. Udah 3 hari di sini. 3 hari. Iya. Aktivitas di Manado sekarang apa saja Kak? Aktivitas di Manado kita bertemu keluarga, kan masih ada banyak keluarga di sini. Ada gereja juga GB Glo di Manado. Oh, iya. Jadi ada pelayanan juga di Manado. Bahu. Ya, dan ketemu teman-teman banyak juga orang Manado. Aduh. Ya, ya, ya. Kalau misalkan dari Kak Gravens ini sendiri, pelayanan Kak Gravens itu sebenarnya di mana? Kalau pelayanan aku sendiri itu di lebih banyak di anak-anak muda, di youth, di teens. Kalau daerahnya ada di Daerah. Jakarta, ada di Surabaya, bisa di Manado juga. Kita suka keliling-keliling sih memang, tetapi Keliling-keliling. memang lebih khusus untuk anak muda. Jadi sebetulnya Kak Gravens ini kan masih muda, terus aktif pelayanan itu tergerak karena kenapa? Apakah karena kan memang Tribuners, kalau misalkan Tribuners lihat nih kayak kenal begitu, dari namanya juga pasti Tribuners kenal nih orang tua dari Kak Gravens, yaitu Pendeta Gilbert Lumoendong kan. Nah, ini karena pengaruh dari melihat ayahanda nih, atau panggil bapak dad atau apa, papa ya, itu pelayanan jadi tergerak untuk melayani atau seperti apa mungkin? Jadi mungkin banyak Tribuners mungkin akan kira aku ngikut papa gitu, jejak papa, dan mungkin gampang karena aku udah melihat papa gitu. Ya, menyaksikan Tetapi sendiri. aku Sebenarnya? nyaksin sendiri itu justru aku nggak mau. Aku dari awal tuh aku paling nggak mau. Pokoknya dari semua hal yang aku inginkan, mungkin menjadi pengkhotbah itu adalah opsi terakhir. Mungkin itu adalah yang Z gitu dari semua rencana yang ada gitu. Itu kenapa Kak? Iya, dari awal mungkin Karena aku mau jadi pemain bola, jadi apa, pokoknya paling terakhir itu jadi pengkhotbah. Karena aku ngerasa kayak aduh, nggak mau lah, masa iya sih aku mau jadi pengkhotbah gitu. Aku tuh dari dulu tuh memang kayak seperti Yunus gitu yang lari dari panggilannya. Itu dulu aku, itu yang aku rasakan, aku paling nggak mau Nah, dari terus dulu. kemudian akhirnya Ya. memutuskan untuk melayani aktif pelayanan itu karena apa? Mungkin ada momen tertentu atau kesaksian mungkin dari Gray, Ya, jadi pengalaman memang sebelumnya. aku tadi tuh hatinya keras banget, nggak mau. Aku lari dari panggilan, mengeraskan hati lah pokoknya. Tetapi dari SMP terus naik ke SMA, aku tuh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan tuh begitu nyata di dalam kehidupanku. Ketika aku sedang ada badai, sedang ada masalah, kayak Tuhan tuh begitu baik. Masa iya sih gue nggak mau melayani Tuhan gitu loh. Jadinya aku pernah tuh pertama kali aku khotbah tuh aku umur 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun pertama kali khotbah, dan deg-degannya minta ampun. Oh iya. Walaupun aku udah ratusan ribuan kali mungkin ngeliat orang lain khotbah, baik itu secara virtual maupun secara langsung, tetapi sekalinya naik, wah deg-degan banget. Deg-degan Ngomongnya bener-bener goyang. Tetapi akhir-akhirnya tetap Tuhan tuh makin hari tuh Tuhan tetap pelihara aku, makin memberi aku kepastian bahwa panggilan aku tuh untuk melayani gitu. Nah, kalau sebelum benar-benar fokus untuk pelayanan,
Sebenarnya cita-citanya mau apa sih, Gray? Wah, ini seru sih. Ini seru banget. Jadi aku tuh dulu pernah mau jadi pemain bola. Oh, mau jadi Mau pemain jadi bola. pemain bola. Aku Terus impiannya adalah dulu menjadi pemain bola terbaik di Indonesia. Aku pengen banget main buat timnas Indonesia dulu. sempat Dulu diseriusi nggak sempet itu? sempet sempet Oh, masuk Ajax. Ajax kalau tahu tim bola Ajax. Ajax camp, waktu itu Oke. sempat ada camp. Sampai masuk Ajax camp, bayangin, untuk menjadi main sepak bola. Tapi ya itu hanya, terus sempet sekolah sepak bola. Oh, Sekolah sempat sepak ikut bola sekarang sekolah. teman-teman aku tuh udah ada yang main di timnas, main di Hmm. tim profesional gitu di Liga 1. Siapa Kak? Kayak siapa? Tim Temannya. pemainnya. Iya. Pemainnya ada, cuman mungkin dia udah lupa ya sama aku, namanya Randy Juliansyah. Aku Randy inget banget Juliansyah. dia satu tim sama aku. Terus Waktu kemarin camp aku itu. lihat, wah dia udah main. Sekarang nggak tahu, cuman sempat main di Rans FC dia. Waktu itu sempet. Ya, terus ada juga ya temen yang lain. Jadi aku waktu itu pengen banget jadi main bola, tetapi setelah itu aku pengen banget jadi tentara. Wah, itu Iya, kenapa bisa switch begitu? switch karena yang pertama kan aku mau jadi pemain bola. Itu ya karena menurut aku ya keren aja gitu. Yang kedua aku Ya. mau jadi tentara karena aku tuh semangat banget untuk membela negara gitu loh. Aku tahu mungkin akan hidupnya nggak gampang sama sekali. Dan mungkin ada cerita-cerita yang aku dengar bahwa kehidupan di sini keras dan lain sebagainya. Tetapi aku tuh pengen banget. Aku sampai lari setiap hari. Aku dulu 90 kilo. Turun jadi 70. Jadi hampir Demi 20 kilo. mau Demi cita-cita menjadi itu. tentara. Tentara. Demi menjadi tentara doang 20 kilo aku hilang. Aku lari setiap hari, makannya aku jaga. Tetapi akhirnya aku tes psikologi terus, konsul tes psikologi. Jadi akhirnya pas tes itu aku lolos em, di tes fisiknya aku lolos, jasmaninya lolos, terus aku tes psikologinya lolos. Tetapi kebetulan aku jatuh di kesehatan. Jadi sesuatu yang nggak bisa aku ubah gitu. Dan waktu itu aku sempet sedih sih, sempet ya hampir kecewa, hampir menyerah. Tetapi disitulah momen dimana Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap tunjukin bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih indah bagi hidup aku. Ya, kalau dari keluarga sendiri itu tadinya mau jadi pemain sepak bola, kemudian mau jadi tentara, itu keluarga support atau responnya seperti apa? Kalau papa aku kebetulan apapun yang aku lakukan asal tidak asal tetap sesuai dengan firman Tuhan ya, maksudnya tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar hukum, pasti dia lakukan yang terbaik, Kasih kebebasan ya? kasih kebebasan supaya aku menjadi yang terbaik di bidang itu. Mau aku di bidang apapun terserah, yang penting aku mau jadi yang terbaik di bidang itu gitu. Itu papa. Iya. Kalau mama pas dengar aku mau masuk tentara, langsung, "Wah, masuk tentara, ngapain masuk tentara?" Wah, mama orang pertama yang orang Justru pertama tidak yang, mau ya, wah, nggak mendukung. wah, mau ngapain kamu hidup gini? Wah, mama. Tapi aku cinta sama mama. Wah, Nah, kemudian akhirnya setelah ikut itu tes tentara kemudian tidak berhasil, selanjutnya ada apa yang Gravens mau lakukan itu pada saat aku, itu? wah, aku bener-bener dedikasiin SMA aku tuh bener-bener untuk masuk tentara. Jadi aku selesai sekolah aku langsung lari, dan itu setiap hari gitu aku langsung lari. Jadi mungkin awalnya aku wah sangat kecewa gitu, aduh gua udah 2-3 tahun ini gua siap-siap kok bisa jatuh kayak gini Gagal. gitu. Bisa gagal. Tapi setelah itu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan? Karena aku setiap berdoa aku selalu berdoa, Tuhan kalau ini dari Tuhan, Tuhan buka pintu selebar-lebarnya, tetapi kalau ini bukan dari Tuhan, tutup seerat mungkin. Um, dan aku tuh pokoknya aku selalu ingin apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang aku sendiri inginkan gitu. Iya. Jadi aku berdoa, akhirnya Tuhan buka pintu dan Tuhan memberi aku tuh panggilan untuk melayani Tuhan, untuk berkhotbah gitu. Yang awalnya tetap aku mengeraskan hati, aku nggak mau sama sekali, aku Iya. nggak mau, karena aku kadang suka malu juga kadang. Malu kenapa, Kak? Malu aja kalau ngomong depan orang. Mungkin Oh, saat iya. itu belum terbiasa ya, Belum terbiasa. saat itu belum terbiasa, tetapi dengan berjalannya waktu Tuhan menguatkan hati aku bahwa ini adalah panggilan aku. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang Pendeta Gilbert sendiri tidak mendorong secara langsung untuk ikut jejak
dari pendeta Gilbert ya? Atau seperti apa? Papa tuh nggak pernah maksa. Nggak pernah Papa nggak maksa. pernah maksa. Aku mau jadi, ya aku mau jadi main bola aja dia bolehin asal aku Iya. mau menjadi yang terbaik gitu. Mm-mm. Ketika aku mau menjadi pendeta, aku ngomong, "Pah." Dan aku pernah bilang sebelumnya bahwa aku tuh nggak mau menjadi pengkhotbah. Oh Jadi iya, mungkin beliau mungkin sudah mikir, oh ya udah mungkin nggak usah aku dipaksa nggak juga usah ya. dipaksa, mungkin bisa diarahkan melayani tapi nggak usah khotbah gitu. Mm-mm. Dan itu yang apa ya? Menurut aku tuh orang tua mesti kayak gitu. Asal tidak melanggar firman Tuhan, asal tidak melanggar hukum, ya apapun yang anaknya inginkan tuh boleh, asal anak ini mau menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, pas aku awal ngomong gitu sama papa, "Pah, sebenarnya cara khotbah tuh gimana sih? Aku mau belajar." Terus papa, "Hah? Kaget. Mau belajar khotbah? Oke oke oke." Oh, langsung Senang sekali langsung berarti. langsung seneng banget. Oh, langsung seneng. Tapi ya dari melihat papa bahagia aja aku juga menjadi senang gitu. Jadi Aku semangat juga ikut untuk bahagia. melayani. Iya iya. Jadi melayani bersama-sama juga Iya, ya, sekeluarga bahkan. Iya, Hmm. keluarga. Gray ini anak bungsu ya dari Anak 3 terakhir, bersaudara. anak terakhir. Kalau dari kakak-kakak sendiri support ke Gray untuk melayani itu seperti apa? Mereka semuanya support sih. Mm-mm. Mereka juga Puji Tuhan. pelayanan bersama. Pelayanan. Kalau kakak aku ada yang pendeta, ada kakak aku yang melayani tapi dia uh, kan kakak aku yang kedua tuh cewek, Sela namanya. Oh, Iya. cewek. Jadi suaminya itu di bagian musik, di Musik. bagian musik. Oh. Ya, dia pemain drum, sempat main Oh, pemain kalau tahu, drum. ajang-ajang Mm-mm. di Indonesia gitu. Dia yang main drumnya. Oh, Iya, iya dia iya sangat. iya. Jadi dia mengurus gereja di dalam bidangnya Pelayanan sendiri, musik ya? ya, di Oh, dalam oke. bidangnya sendiri. Nah, Jadi itu kalau sih. Dan mereka mendukung, mereka support. saling sama-sama melayani ya Iya. di bidang masing-masing. Iya. Kemudian kalau misalkan aktivitas pelayanan di Jakarta itu khusus untuk anak muda tadi ya. Itu bagaimana aktivitas pelayanannya? Ya, sebenarnya melayani tuh siapa aja, Iya. ya, siapa aja. Bahkan waktu itu aku pengen banget ikut kegiatan gereja. Ada kegiatan gereja namanya UMAS, Oh, apa itu? umur emas. Umur emas. Jadi untuk lansia-lansia. Oh. Iya, jadi lucu kalau tepuk tangan kan, biasa kan kita tepuk tangan begini. Mereka tepuk tangan bisa tidak ketemu di tengah. Waduh. Bener, bener bisa nggak ketemu di tengah tangannya. Itu kenapa Karena nggak? mungkin sudah umur ya kan. Oh. Jadi tepuk tangannya nggak ketemu di tengah. Dan aku pengen banget ngikut sebenarnya. Jadi apapun usianya sih sebenarnya, tapi Sebenarnya ya. belakangan ini lagi banyak di anak muda, youth, teens, dan di ini juga di anak-anak sekolah minggu juga. Anak-anak sekolah minggu. Iya. Ya biasanya aktivitas pelayanannya itu seperti apa? Saya lihat soalnya ada juga aktif podcast, video-video di YouTube banyak lah Ya, yang dilakukan oleh Kak Gray ini. Jadi aktivitasnya seperti apa sih pelayanan di sana? pokoknya aku lakukan semua yang aku bisa untuk melayani gitu, dan itu banyak caranya. Dengan aku bikin video. Kadang itu aku bikin video cuma 15-30 detik. Tetapi puji Tuhan banyak orang di kolom komentar gitu, wah terima kasih dan ya di YouTube, di podcast, pokoknya secara virtual kita lakukan yang terbaik, tetapi secara langsung juga kita lakukan yang terbaik di gereja setiap hari Minggu, dan ada juga ibadah yang hari biasa. Pokoknya semua kita lakukan yang terbaik untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, luar biasa. Saya banyak sih lihat itu video Kak Gray. Ada podcast sama artis juga, ada beberapa. Itu Ya, bahas soal apa Kak? Kalau boleh cerita. Mungkin ada pengalaman podcast menarik yang Kak Gray lakukan di Jakarta pada saat itu. Membahas banyak hal, tetapi yang aku bahas tuh pasti ada unsur rohaninya. Ada unsur rohaninya. Banyak cerita yang seru-seru. Mungkin salah satunya yang aku ingat di atas kepala aku itu adalah salah satu penyanyi Indonesian Idol, mungkin kalau kakak tahu, Bisya Jody. Oh iya, Waktu bisa. itu pas mau final show-nya itu dia sempat sakit, masuk rumah sakit, dan dia udah
tenangkan diri, udah ya udahlah gue nggak bakal perform. Ya udah gue nggak bakal perform, udahlah gue, yang penting gue dari sampai di sini, gue udah masuk Indonesian Idol. Cuman akhirnya dia berdoa, dia tetap beriman dan dia percaya mujizat masih terjadi, dan akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya dia nyanyi di finale itu, dia nyanyi, dan akhirnya dia bisa menjadi bisa Jody yang sekarang ini yang gitu. sudah Dan, terkenal. Iya. Nah, kalau dari Kak Gray sendiri, setelah pengalaman melayani, ada perubahan apa yang paling signifikan yang Kak Gray rasa? Dari dulu, kemudian yang tadinya menolak, tidak mau melayani atau apa, kemudian akhirnya saat ini sudah aktif melayani, bahkan fokus di pemuda atau anak-anak muda, itu apa yang paling rasa berbeda gitu? Melayani tuh nggak bisa setengah-setengah sih. Melayani nggak bisa setengah-setengah, benar-benar kita harus lakukan segenap hati kita. Harus lakukan segenap hati kita dan benar-benar ya tulus, mempunyai hati seperti hati hamba gitu, hati dulos. Benar-benar ya, mau dibilang susah enggak, tapi mau dibilang gampang juga enggak gitu. Jadi pokoknya hatinya harus hati seperti hamba, itu aja. Jadi apapun tantangannya yang Apapun dihadapi, tantangannya. yang penting punya hati hamba, punya Iya. tulus untuk melayani, Yes. pasti Tuhan buka jalan ya. Yes. Luar biasa. Amin. Dan jadi Kak Gray ini sudah dari hari Senin di Dari Senin. Ya. Senin ya. Tinggalnya di mana Kak? Di Minot. Tinggalnya ada di Minot. Di Minot. Iya. Kalau keluarga Lumoindong ini sebenarnya asal dari mana? Kalau keluarga Lumoindong itu asalnya dari ini Kak, dari Sonder. Dari Sonder Dari ya. Sonder, ya. Masih sempat ke Sonder juga, ada keluarga banyak di sana. Masih ada keluarga, ada keluarga. Kan ini orang sama saudara Orang tuh. sama saudara. Jadi Greyfans kita saudara. Oh iya tante, ya om, kita semua saudara di sini. Jadi aktivitas di sini sehari-hari udah ngapain aja, jalan-jalan atau Iya, apa? udah sempet jalan-jalan. Pokoknya kalau di Manado wajib lah makan Manado itu udah harus tinutuan, semua ikan-ikan itu harus itu. Nah, dan ketemu keluarga, ketemu teman-teman juga, karena banyak teman-teman aku juga dari Manado. Dari Manado. Iya, Jadi ya, ketemu di banyak sini orang-orang juga ya. gereja juga dari Manado, dan kita ada gereja juga kan di Manado. Iya, di Bahu ya. Yo. GBI Glow Iya, itu. iya. Nah, aktivitas pelayanan di situ juga Ya, Iya. hari-hari atau tiap minggu juga ya pelayanan di sana. di mana? Di GBI Glow. Ya, kalau di GB Glow ya aku bisa tiap bulan, bisa tiap minggu, pokoknya kita siap diperintah. Asik. Kalau kan udah ketemu anak-anak milenial di Sulut nih, di Manado Iya. ya. Menurut Kak Gray kesannya bagaimana? Seru. Aku tuh aku bangga banget bisa menjadi orang Manado, bangga bisa menjadi orang Sulawesi Utara. Kenapa? Karena orang-orang Manado ini, mereka itu yang pertama orangnya seru. Ya mungkin setiap orang berbeda ya, tetapi pada umumnya mereka tuh orangnya seru dan mereka berani terhadap tantangan gitu. Mereka tuh berani, mereka nggak malu-malu, mereka nggak suka merendahkan dirinya. Kan ada banyak orang kayak aduh saya bisanya apa sih, enggak, mereka tuh pokoknya berani gitu. Dan itu yang aku sangat senang gitu melihat anak-anak muda di Sulawesi Utara, di Manado ini. Dan aku juga merasa gitu bahwa aku tuh wah, kok kita bener-bener orang Manado ini. ternyata. Iya. Karena pas kita lihat kok hampir mirip-mirip deh kita, iya. Gitu sih. Nah, kalau untuk concernnya Kak Gray terhadap anak muda di Sulawesi Utara, mungkin seperti apa Kak? Mungkin concern aku ya terhadap anak-anak muda, mungkin bukan cuma Sulawesi Utara ya, tetapi di seluruh Indonesia ini lebih luas pergaulan sih, pergaulannya. pergaulan. Karena ya kan firman Tuhan ingatkan kita, pergaulan yang buruk menghancurkan perbuatan yang baik. Jadi dari masa muda kita ini 10 tahun 15 ke depan itu kita tuh bisa lihat dari teman-teman yang kita miliki sekarang gitu. Karena misalnya aku punya teman-teman yang suka suka nonton bola misalnya. Walaupun aku nggak nonton bola, tapi paling nggak aku tuh jadi mengerti sepak bola gitu, sedikit. Jadi mengerti sepak bola sedikit kalau bergaul sama mereka.
Dan aku rasakan sendiri, aku sama teman-teman aku yang suka olahraga. Tadinya aku nggak suka olahraga, aku maksudnya suka, cuman aku nggak suka nge-gym dan lain sebagainya. Tapi karena aku bergaul sama mereka, diajak, udah lah lu ikut aja, lu ikut aja. Akhirnya aku jadi ikut. Nah, dan puji Tuhan itu udah menjadi Habit ya. habit aku gitu. Jadi aku harus nge-gym, aku harus nge-gym. Jadi akhirnya aku turun 10 kilo kan. Aku dari 80, dari hampir 90 sekarang aku jadi 80. Nah, itu semua karena pertemanan aku gitu. Berpengaruh Nah, ya. dan untungnya itu pengaruh yang baik. Hmm. Tetapi kan bisa juga sebaliknya. Bisa jadi pengaruh-pengaruh buruk yang lain. Jadi buat anak-anak muda khususnya di Manado, di Sulawesi Utara, harus bener-bener harus ramah sama semua orang, baik sama semua orang, berteman sama semua orang. Tetapi buat lingkungan dan pergaulan yang dekat harus bijaksana. Gitu sih, Kak. Ya. Keren. Nah, ini saya singgung sedikit Iya. soal private life-nya Kak Iya. Gray. Iya. Karena jujur ketika saya browsing, justru berita-berita yang viral itu kebanyakan soal Iya. itulah, Ya. private life. Nah, tanggapannya Kak Gray soal itu bagaimana, Kak? Apakah sempat mengganggu Kak Gray atau seperti apa? Aku sih orangnya nggak pernah terganggu sih. Dan aku hidup ya sebagaimana aku ada. Jadi orang mau publish kehidupan aku, mau publish private life aku nggak masalah. Karena jujur nggak ada yang aku tutupin sih. Aku nggak nutupin apapun. Kalau aku diajak ngomong, ada orang ketemu ajak ngomong aku tentang my private life, aku nggak masalah gitu loh. Aku nggak sama sekali nggak masalah. Jadi yes, kenapa tidak? Gitu. Aku sih selalu open aja. Waduh, Ya. mantap ini. Nah, kalau misalkan selain pelayanan nih, Ya. aktivitas sehari-hari dari Kak Gray ini ada apa aja nih? Kalau aku memang sekarang ini banyak pelayanan sih, Kak. Aku Fokus banyak ke pelayanan. fokus ke pelayanan. Iya. Dan kedepannya ini saya dengar-dengar Ya. juga mau ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Ya. Nah, itu ceritanya bagaimana, Kak? Kok bisa dari aktif pelayanan kemudian tergerak untuk jadi calon legislatif? Itu seperti apa? Karena cerita hidup aku yang tadi itu, Kak. Jadi awalnya kan aku mau menjadi tentara. Itu membela negara, walaupun aku tahu akan hidupnya tidak gampang sama sekali. Tapi karena aku begitu semangat gitu mau membela negara. Aku terus coba, tapi mungkin Tuhan belum menghendaki saat itu. Terus akhirnya aku sekolah teologi. Kenapa? Karena aku ingin melayani. Aku ingin melayani Tuhan. Dan aku senang kalau ada orang yang misalnya diberkati lewat apapun yang aku ngomong. Satu orang aja bilang, wah terima kasih. Aku tuh udah merasa bahagia. Ada kesenangan gitu. tersendiri ya. Merasa seneng gitu karena aku bisa menjadi berkat bagi orang. Nah, menurut aku ini menjadi tempat yang bagus untuk yang pertama untuk membela negara ini dan untuk melayani. Itu sih. Jadi melayani itu bukan cuma di gereja ya, Ya. di mana saja ditempatkan pasti Justru dimanapun kita ditempatkan kita tetap harus melayani. Gitu. Nah, soal berita Kak Gray ini mencalonkan diri, pasti banyak kan respon dari warganet nih. Ada yang negatif ataupun ada yang positif juga. Bahkan ada yang bilang jangan bawa-bawa Tuhan kalau mau politik, katanya seperti itu. Nah, itu tanggapan dari Kak Gray seperti apa? Iya, yang pertama jangankan di dunia politik, Kak. Di dunia apapun itu pasti ada aja orang yang gak seneng. Karena ada patah yang bilang kalau lu mau buat semua orang seneng, jualan aja es krim. Tetapi itu pun ada juga yang Ada gak juga suka, yang ya nggak kan? suka. Orang-orang Ya, yang betul. lagi jaga badan apa kan gak suka. Nah, jadi mau di dalam apapun yang aku lakukan, dan bukan cuma aku, Tribuners mau ngelakuin apapun yang Tribuners lakukan, itu tuh pasti ada aja orang yang gak suka. Gitu. Tapi ya kembali lagi pada hati kita, gitu kan, Kak. Dan kalau masalah membawa Tuhan ya, yang pertama kita harus, apapun yang kita lakukan kita harus bawa dalam doa, itu aja. Tapi lain dari itu enggak lah, masa aku bawa nama Tuhan. Ya juga lah, ya kan? Iya. Oke, luar biasa sekali. Bagus, Ini ya. inspirasi buat semua anak muda di Sulawesi Utara, bahkan di semua yang menyaksikan, Tribuners yang Yes. menyaksikan. Memang
bincang-bincang kita ini dibatasi waktu. Ya. Tidak terasa sudah 30 menit. Tidak terasa. Mungkin di kesempatan lain bisa bincang-bincang lagi, Kak. Yes. Dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat Kak Gray. Terima untuk kasih. waktu dan kesempatan sudah meluangkan waktu di Tribun Manado. Saya ucapkan juga terima kasih buat Tribuners yang menyaksikan. Semoga dari bincang-bincang kita hari ini boleh menginspirasi kita semua untuk bisa melayani dimanapun kita berada dan ditempatkan. Karena memang pelayanan itu tidak hanya di gereja dan tidak hanya umat Kristen saja ya, untuk seluruh umat beragama di Amin. seluruh Indonesia. Tentunya sebagai anak muda kita harus tetap memberi diri untuk melayani. Amin. Nah, untuk itu terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa saksikan video-video dan podcast-podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, aman ya.